Selamat siang, perkenalkan nama saya Devinia Angelina, NIM 19104168887. Kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 9 mengenai konflik dan negosiasi. Konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara karyawan yang dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan atau kepentingan. Konflik dalam organisasi terdiri dari konflik fungsional dan disfungsional, yang mana terjadi karena satu pihak menentang pihak lain. Konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi. Oleh karena itu, konflik yang muncul dalam organisasi hendaknya mendapat perhatian agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Salah satu cara yang digunakan untuk menghadapi konflik adalah dengan melaksanakan manajemen konflik. Sedangkan negosiasi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik antar pribadi, kelompok, maupun organisasi. Negosiasi diartikan sebagai pertemuan antar dua belah pihak atau lebih yang memiliki konflik dan berusaha untuk mencari penyelesaiannya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan pandangan, sedangkan negosiasi merupakan upaya untuk mempengaruhi kedua belah pihak. Selanjutnya, pengertian konflik. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Adapun jenis konflik di mana terdiri dari yang pertama, hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga, konflik proses, yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, pandangan tentang konflik. Dalam perkembangannya, terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu yang pertama, pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakinkan bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Yang kedua, konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar, yang tidak dapat dihindari kelompok maupun organisasi. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja. Selanjutnya, konflik fungsional dan disfungsional. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Konflik dapat menjadi sebuah penggerak untuk meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu yang pertama, menggerakkan dan merangsang kreativitas. Yang kedua, mendorong terjadinya inovasi. Yang ketiga, mendorong pencarian solusi. Yang keempat, meningkatkan minat dan keingintahuan. Yang kelima, mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam, meningkatkan prestasi. Selanjutnya yang kedua, konflik disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti yang pertama,
memunculkan ketidakpuasan. Yang kedua, menghambat komunikasi. Yang ketiga, mengurangi kekompakan kelompok. Yang keempat, adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominasi sehingga mengancam keberlangsungan organisasi. Yang kelima, meningkatkan sikap putus asa. Dan yang keenam, saling menjatuhkan. Selanjutnya ada proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, potensial pertentangan dan ketidakcocokan. Sumber-sumber konflik dapat disebabkan oleh yang pertama, komunikasi, yang kedua, struktur, yang ketiga, variabel kepribadian. Selanjutnya, tahapan kognisi dan personalisasi. Dalam tahapan ini, konflik terdiri dari konflik yang dipersiapkan, yaitu yang pertama, kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya konflik sehingga munculnya peluang terjadinya konflik. Yang kedua, konflik yang dirasakan yaitu keterlibatan secara emosional menciptakan kondisi cemas, tegang, dan frustasi. Yang ketiga, tahapan maksud. Ada 5 maksud dalam menangani konflik, yaitu yang pertama, dominasi, yaitu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperdulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Konflik dipandang sebagai pertempuran untuk bertarung dan menang. Yang kedua, kolaborasi, yaitu orang yang ingin memuaskan keinginan semua pihak yang berkonflik dan dengan tulus mencari solusi yang dapat memuaskan semua orang. Yang ketiga, tahap penghindaran, yaitu keinginan untuk menarik diri dari konflik atau menekan konflik. Dan yang keempat, ada akomodasi, yaitu orang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pihak lain, mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Selanjutnya, yang keempat, kompromi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengalah atau mengorbankan sesuatu. Yang kelima, perilaku, dan yang keenam, terakhir, hasil. Selanjutnya, jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik interpersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, konflik antarpersonal merupakan konflik yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Yang ketiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antar satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Yang keempat, konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Dan yang kelima, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara 2 belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan pandangan antara kedua belah pihak sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencari sebuah kesepakatan. Negosiasi adalah upaya mencari jalan keluar atau mencari penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada struktur negosiasi. Negosiasi terdiri dari 2 pendekatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan
perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Yang kedua, negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Model dari negosiasi memiliki 5 langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, dasar munculnya konflik. Yang kedua, faktor pendorong konflik diselesaikan di meja perundingan. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keempat, persepsi masing-masing pihak tentang konflik. Dan yang kelima, tujuan dari negosiasi. Selanjutnya, penentuan aturan dasar. Aturan-aturan mengenai perundingan dengan pihak lain dalam negosiasi seperti tim yang melaksanakan perundingan, lokasi tempat perundingan, waktu yang melakukan perundingan, batas masalah dalam perundingan, prosedur yang harus dilakukan jika tidak menemukan kesepakatan, dan yang terakhir, dalam tahapan ini setiap tim dapat mendiskusikan tuntutan awal mereka. Yang ketiga, penjelasan, dan yang keempat, tawaran dan pemecahan masalah. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, penutupan dan pelaksanaan. Selanjutnya ada perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi, perlunya sikap dan susunan positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat yang mempengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, dan perbedaan kultur. Selanjutnya, negosiasi menggunakan pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dalam pihak ketiga, yaitu yang pertama, mediator atau penengah, yang kedua, arbitrator atau wasit, yang ketiga, perujuk, dan yang keempat, konsultasi. Sekian video saya ucapkan terima kasih.